بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, melanjutkan tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang mana kisah beliau ini lanjutan dari beberapa pertemuan yang lalu yang membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang mana nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah atau Abdullah ibnu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau pertemuan yang terakhir, ada kisah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam dalam peperangan Badr, dalam perang Badr, dalam Ghazwatu Badr. Bagaimana sikap beliau, bagaimana kondisi beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah azza wa jal kita juga akan mengetahui, mengenal beberapa peristiwa kehadiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebagai utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan. Kita mengetahui bahwasanya peristiwa terbesar setelah perang Badr atau Ghazwatu Badr adalah Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Peristiwa terbesar setelah Ghazwatu Badr, perang Badr adalah perang Uhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam kehilangan 70 dari sahabat-sahabatnya, di mana beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam banyak terluka, dari mulai keningnya, pipinya, bibirnya, giginya yang patah, kemudian pundaknya, kemudian lututnya, alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Di mana pada peperangan tersebut telah dikabarkan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam telah gugur. Kenapa kabar ini tersebar? Disebabkan oleh seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu ardah, dari kalangan muhajirin yang pertama masuk Islam, yang awal-awal masuk Islamnya. Dalam peperangan Uhud ini Mus'ab radhiyallahu taala anhu ardah terbunuh. Dikarenakan Mus'ab menggunakan baju perang lengkap, begitu juga helm perang gitu, yang diletakkan di kepalanya, sehingga ada seorang kafir Quraisy yang bernama Ibnu Qami'ah, setelah berhasil membunuh Mus'ab radhiyallahu taala anhu ardah, ia mengiranya yang dibunuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia menyebarkan kabar tersebut di kalangan orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya Muhammad ibni Abdillah telah terbunuh. Maka tersebarlah dalam kondisi yang kacau, karena terbunuhnya banyak dari kalangan sahabat. Ada sedikit dari kalangan sahabat bahkan meninggalkan medan perang, sehingga kabar apapun tentang Rasulullah SAW akan membuat mereka lebih panik lagi. Ketika datangnya kabar bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh, maka sebagian para sahabat tidak lagi mau melawan, sebagian lagi memilih untuk pasrah, sebagian lagi tetap melawan sampai tetes darah terakhir. Dan yang menjadi pertanyaan, di mana Rasulullah SAW? Ternyata posisi Rasulullah SAW yang mengenakan baju perang lengkap, begitu juga helm perangnya, berada di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Setelah kabar ini tersebar, bahwasanya Rasulullah wafat, gugur, dan posisi beliau sedang berada di tengah-tengah kafir Quraisy, beliau mengatakan, ilayya ibadallah, kemarilah wahai hamba-hamba Allah, ana Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah mengeraskan suaranya di sini, yang mendengar terdekat adalah orang-orang Quraisy, sehingga disitulah mereka merapatkan barisan mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam. Terjadilah pengepungan. Seluruh kekuatan musuh ditujukan kepada satu orang, yaitu Muhammad ibn Abdillah. Namun sebelum terjadi pengepungan, sebagaimana disebutkan oleh sejarah, bahwasanya di sekitar Rasulullah SAW, di sekeliling beliau ada 14 orang. 7 dari kalangan Ansar dan 7 dari kalangan Muhajirin. 7 sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansar, artinya penghuni penduduk kota Makkah, Madinah, dan dari kalangan Muhajirin, mereka orang-orang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. 7 orang dengan 7 orang. 7 orang dari kalangan Ansar semuanya terbunuh. Rasulullah SAW, setiap kufar Quraisy mendekat, kata Rasulullah, siapa yang bisa menjauhkan mereka sehingga aku menjadi kawannya di surga? Maka maju satu orang, terbunuh. Mereka merapat lagi. Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa mendorong, memukul mundur mereka, maka aku menjadi kawannya di surga, atau ia mendapatkan surga Allah. Maka maju lagi, terbunuh lagi. Sampai 7 dari kalangan Ansar begitu terus. Sampai 7 dari kalangan Ansar begitu terus kondisinya.
Tersisa 7 dari kalangan muhajirin. 7 dari kalangan muhajirin berusaha untuk memecah fokus musuh. Karena apabila musuh difokuskan pada satu titik, maka pada akhirnya Rasulullah SAW akan terpojokkan dan terbunuh. Itu adalah pilihan yang paling buruk. Maka akhirnya sahabat-sahabat yang 7 tersisa ini berusaha untuk memecah fokus musuh. Akhirnya di antara para sahabat Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam, dari kalangan muhajirin yang ada dalam barisan itu 7 orang ini adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abu Bakar dan Umar berusaha untuk memecah fokus barisan musuh. Tersisa bersama Nabi yang pas di sampingnya Nabi hanya 2 orang yang mengawal Nabi sampai tetes darah terakhir. Yang pertama Talha ibnu Ubaidillah, yang kedua adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Yang pertama Talha ibnu Ubaidillah, yang kedua Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Talha ibnu Ubaidillah menjadi tamengnya Nabi, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjadi pemanahnya Nabi, dan Nabi di antara keduanya. Sudah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Disitulah Rasulullah SAW terluka keningnya, sobek bibirnya, terluka pipinya, hancur gigi serinya bagian depan, ada bagian dari helm perangnya yang masuk ke dalam pipinya, sehingga kondisi beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam dalam kondisi yang sangat susah. Lalu kemudian beliau karena terpojok, jatuhlah beliau ke dalam satu lubang. Ini juga membuat beliau terluka di sisi lututnya. Ketika beliau sedang dalam posisi di dalam lubang ini, datang Ibnu Qami'ah tadi yang membunuh Mus'ab bin Zubair radhiyallahu taala anhu ardah, memukul Rasulullah SAW dengan pedangnya di sisi pundaknya bagian kanan. Walaupun tidak tembus karena beliau alaihi afdhalus salati wassalam menggunakan pakaian perang, tapi beliau merasakan rasa sakit ini beberapa bulan kemudian. Masih lanjut rasa sakit ini. Lalu datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, berhasil menyelamatkan Nabi SAW beserta para sahabat yang lainnya. Intinya Rasulullah SAW berhasil dikeluarkan dari kepungan itu sampai Rasulullah SAW naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Kita perlu menyorot satu orang, dan itu kisahnya pada malam hari ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tadi termasuk 7 orang dari kalangan muhajirin yang mengelilingi Rasulullah SAW. Karena 7 orang dari kalangan Ansar berguguran satu demi satu, akhirnya 7 yang lain bagaimana memecahkan fokus musuh. Maka berbagilah mereka tugas. Tapi tersisa 2 orang, yaitu Talha dan Az-Zubair, Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menemani Rasulullah. Talha menjadi tamengnya. Sampai-sampai tangannya Talha radhiyallahu taala anhu ardah lumpuh atau cacat gara-gara atau disebabkan beliau menjadi tamengnya Nabi SAW pada waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah kemudian berhasil bersama sahabat-sahabat yang lainnya menyelamatkan Nabi sampai ke bukit. Ketika mereka sampai di bukit, kufar Quraisy masih terus menekan, berusaha untuk mengalahkan kaum muslimin. Namun karena posisi kaum muslimin di atas, sehingga posisi mereka diuntungkan oleh keadaan. Akhirnya mereka dengan mudahnya mendorong, memukul mundur kufar Quraisy. Setiap mereka mau maju dipukul mundur lagi dengan dilempari batu dan seterusnya. Akhirnya mereka tidak mampu menembus barisan kaum muslimin. Dan di sini usailah peperangan.
Di sini berakhirlah peperangan yang disebut dengan Ghazwatu Uhud. Dengan berakhirnya peperangan, masing-masing dari tentara Quraisy atau tentara kaum muslimin kemudian terpisah. Setiap masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Rasulullah SAW dalam keadaan luka yang perlu dirawat, para sahabat yang gugur perlu dimakamkan dan seterusnya. Di saat-saat ini Rasulullah SAW tadi di atas bukit, datang Abu Sufyan, Sakhar ibnu Harb, Sakhar ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdi Syams. Kala itu Abu Sufyan masih dalam kondisi seorang musyrik, seorang kafir. Bahkan ia menjadi pimpinan utamanya dalam peperangan Ghazwat Uhud ini. Abu Sufyan datang menghampiri kaum muslimin yang sedang berkumpul di bukit ini. Abu Sufyan bertanya, "Afil qaumi Muhammad?" Apakah di tengah-tengah kalian ada Muhammad? Tentu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk diam. Ia mengulanginya, tidak ada yang menjawabnya. Ia mengulanginya lagi, tidak ada yang menjawab. Kemudian setelah ia mempertanyakan tentang kondisi Nabi, ia mencari orang yang paling berpengaruh di antara kaum muslimin, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditanya kemudian, "Afil qaumi Abu Bakar?" Apakah Abu Bakar ada di tengah-tengah kalian? Rasulullah juga memerintahkan untuk para sahabat diam. Terus diulang, terus diulang. Kemudian berikutnya mencari Umar. "Afil qaumi Umar? Adakah Umar?" Diulang lagi, tidak ada yang menjawab. Maka kemudian Abu Sufyan menyimpulkan suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah apabila tidak ada jawaban, itu menunjukkan Muhammad, Abu Bakar, Umar telah gugur. Kalau ketiga orang ini telah gugur, maka sudah selesailah peperangan antara ahlul haqqi dan ahlul batil. Sudah selesai. Karena tiga orang inilah orang-orang yang terpenting dalam agama ini. Maka lihat Abu Sufyan hanya bertanya tentang tiga orang ini, tidak bertanya tentang Ali misalkan. Padahal Ali dengan keberaniannya, dengan kepewanya dalam berperang. Tidak bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain, ada Sa'ad, ada Talhah, ada yang lainnya. Tidak, yang ditanya adalah Muhammad, Abu Bakar, Umar. Setelah Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu maka Muhammad, Abu Bakar dan Umar telah gugur. Umar bin Khattab mendengar kata-katanya Abu Sufyan, tidak sabar untuk menjawab. Umar bin Khattab mendengar kata-katanya Abu Sufyan, tidak sabar untuk menjawab. Karena Abu Sufyan sudah membuat satu pernyataan, satu statement, satu kabar bahwasanya Muhammad, Abu Bakar, Umar telah gugur karena tidak ada jawaban dari kaum muslimin. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah menjawabnya. Kata Umar, Allah Azza wa Jalla masih menyisakan orang-orang yang akan membuatmu hina. Kata Umar bin Khattab, Allah masih menyisakan orang-orang yang membuatmu akan hina. Di sini Abu Sufyan mengetahui bahwasanya ini adalah Umar bin Khattab. Maka ia mengetahui bahwasanya Muhammad bin Abdullah, Abu Bakar dan Umar masih hidup. Lalu kemudian selesailah peperangan ini, dan lihatlah posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Dan kita mengetahui bahwasanya Ghazwatu Uhud dengan Ghazwatu Badar jaraknya tidak terlalu lama. Artinya ini bukan di masa Islam itu sudah mendapatkan kejayaan yang sempurna. Karena mereka telah berhasil mengalahkan orang-orang kafir dalam perang Badar. Tapi dalam perang Uhud kaum muslimin mengalami
banyak korban di antara mereka, setidaknya 70 dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka di sini ketika Abu Sufyan mencari tahu tentang kondisi Nabi, tentang kondisi Abu Bakar, tentang kondisi Umar, ini menunjukkan posisi penting tiga orang ini. Kalau posisinya Nabi SAW jelas, tanpa perlu diragukan. Tapi posisinya Abu Bakar dan Umar, yang ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu pun menyadari posisi yang penting untuk Abu Bakar dan Umar di antara kaum muslimin. Kalaupun Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam wafat, maka masih ada Abu Bakar dan Umar. Tapi ternyata Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Disinilah setelah pergi berpisah, Rasulullah kemudian memakamkan para sahabat yang wafat. Dicarilah Hamzah, dicarilah Mus'ab, semuanya dimakamkan, Amr bin Jamuh dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang kafir Quraisy kembali ke Makkah, Rasulullah kembali ke Madinah. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ardhah, sampainya atau sebelum sampainya di kota Makkah, kemudian dipertanyakan, apa yang kalian bawa? Apa yang kalian bawa dari peperangan ini? Apakah kalian bawa kemenangan? Artinya kalian mendapat harta rampasan perang, membawa tawanan, ataukah kalian telah berhasil membunuh Muhammad setidaknya? Dua pilihan itu tidak ada. Rasulullah SAW masih hidup, dan orang-orang kafir Quraisy juga tidak membawa kemenangan yang gemilang. Artinya tidak ada harta rampasan perang, tidak ada juga tawanan. Mereka kembali begitu saja, walaupun mereka berhasil membunuh banyak dari kalangan sahabat Nabi SAW. Maka di sini Abu Sufyan berpikir balik, kalau begini berarti kita belum sampai dalam cita-cita kita, yaitu mendapatkan kemenangan yang gemilang sebagaimana Muhammad ibn Abdullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang gemilang pada perang Badar. Di sini kita belum mendapatkan itu. Sedangkan dalam perang Badar, petinggi-petinggi Quraisy banyak yang gugur, banyak yang mati. Allah Azza wa Jalla hinakan petinggi-petinggi Quraisy. Sedangkan dalam perang Uhud, petinggi-petinggi sahabat, setidaknya Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Talha, Zubair, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas dan seterusnya masih dalam kondisi hidup. Artinya bagi Quraisy ini belum sepadan, belum sama dengan kerugian yang mereka dapatkan dalam perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan mengumpulkan kembali pasukannya untuk kembali menyerang Rasulullah SAW. Yang perlu kita perhatikan adalah Rasulullah SAW dalam kondisi sakit, banyak luka, dalam kondisi sedih karena sang paman gugur. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah juga banyak yang gugur, sehingga posisi beliau dalam kondisi yang susah. Tiba-tiba datang satu kabar bahwasanya Abu Sufyan kembali untuk menyerang kota Madinah. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus 70 sahabatnya untuk mendahului mereka, maksudnya mendahului Rasulullah dan para sahabat. Karena Rasulullah dan para sahabat juga langsung seketika ketika mendapatkan kabar kembalinya Abu Sufyan, maka Rasul langsung mempersiapkan tentaranya dan ingin berangkat. Tapi bagi Rasulullah mungkin ini agak sedikit terlambat karena ada yang luka, karena beliau sendiri luka dan seterusnya. Maka beliau mengutuskan 70 orang untuk mendahului Rasulullah dan para sahabat yang akan menyusul. Siapa 70 orang ini? 70 orang ini diantaranya adalah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Sekali lagi di sini kita mengetahui tentang perannya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah dalam menghadapi musuh-musuh Allah pada waktu itu. Dan Abu Bakar mendahului sampailah pada satu tempat yang disebut dengan Hamra al-Asad. Di situ kemudian Rasulullah datang menyusul. Rasul dalam kondisi tadi luka dan seterusnya. Namun ternyata Abu Sufyan tidak melanjutkan perjalanannya. Kenapa? Dikarenakan ia mendapatkan kabar dari seorang yang sudah memiliki kesepakatan dengan Nabi untuk memberikan kabar tentang para sahabat. Kabar ini apa yang diterima oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah SAW telah menyiapkan bala tentara yang lebih siap dan lebih sempurna ketimbang bala tentara yang Rasulullah siapkan di peperangan Uhud. Maka di sini Abu Sufyan takut untuk menghadapi tentaranya Rasulullah SAW, yang akhirnya Abu Sufyan memilih untuk mundur dan tidak terjadi pertemuan apa-apa. Lalu kemudian Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah dalam kondisi yang terluka, dalam kondisi yang berduka, dalam kondisi kehilangan orang-orang hebat beliau seperti Hamzah, seperti Mus'ab, seperti Amr bin Jamuh dan seterusnya. Baik. Kembali lagi kita fokus kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Di antara peristiwa, di antara kisah yang menunjukkan tentang seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah yang sangat layak dan pantas untuk memiliki julukan As-Siddiq, yang mana darajatus siddiqiyah, derajat as-siddiqiyah ini adalah derajat di bawah kenabian. Jadi tingkatan orang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Tingkatan yang pertama adalah para nabi. Tingkatan di bawahnya para nabi adalah as-siddiqin, para pembenar nabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersama para nabi, orang-orang khususnya nabi, dalam kondisi apapun, sekalipun dalam kondisi banyak dari sahabat nabi yang kurang menerima apa yang diputuskan oleh nabi, tapi orang-orang yang seperti Abu Bakar ini, merekalah yang dikatakan oleh dalam derajat as-siddiqin ini. Nabiyin, para nabi, siddiqin di bawahnya, kemudian para syuhada yang gugur, kemudian yang terakhir adalah as-salihin, orang-orang saleh. Jadi begitu tingkatannya. Para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para as-salihin. Kita mengetahui bahwasanya ada satu peristiwa di mana istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha wa ardaha, diuji dengan suatu tuduhan yang keji. Itu tuduhan berzina. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha pada suatu saat kehilangan kalungnya, sehingga beliau radhiyallahu taala anha arda mencari. Ketika sedang mencari dan berpisah dari rombongannya Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat meninggalkan tempat itu. Kemudian ibunda Aisyah balik ke tempat itu dan tidak menemukan rombongan. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat yang selalu terlambat dari rombongan menghampiri ibunda Aisyah, kemudian mempersilahkan ibunda Aisyah untuk naik di atas tunggangannya, dan ia menuntun tunggangannya ini sampai ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, adanya seorang laki-laki
dan seorang wanita yang tidak ada hubungan apa-apa, maka disinilah kesempatan bagi orang-orang munafik untuk menyebarkan isu bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Isu ini tersebar merata sampai-sampai sebagian dari para sahabat-sahabat yang mulia bukan dari kalangan munafikin juga ikut serta dalam menuduh ibunda Aisyah. Ikut serta dalam menuduh ibunda Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya isu ini bukan hanya terbatas di antara orang-orang munafik saja, tapi memang merata. Saking meratanya, sahabat-sahabat Nabi yang tidak sedikit pun meragukan tentang kenabian Muhammad ibn Abdullah, bahwa beliau orang yang sangat istimewa, tentang kesucian keluarganya, ikut terbawa. Di antaranya Hassan ibn Thabit, syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syairnya Nabi. Di antara yang ikut serta dalam menuduh ibunda Aisyah adalah Mistah. Mistah ini Ibnu Utsatsah radhiyallahu taala anhu arda. Mistah ini Ibnu Utsatsah memiliki kekerabatan dengan Abu Bakar. Kita perlu menggambarkan dulu. Mistah ini ibundanya adalah sepupunya Abu Bakar. Ibunya Mistah ini adalah sepupunya Abu Bakar. Berarti kan masih kerabat. Mistah ini adalah orang yang fakir. Mistah Ibnu Utsatsah ini orang yang fakir, tidak memiliki harta. Akhirnya Abu Bakar, seorang yang memiliki harta yang cukup dan barang-barang dagangan yang cukup, akhirnya memberikan Mistah ini nafkahnya, sehingga Abu Bakarlah yang mengkafilnya selama beliau hidup di kota Madinah. Tiba-tiba Mistah ikut serta dalam menuduh putri beliau. Satu, selama ini Mistah adalah kerabatnya. Dua, selama ini Mistah adalah orang yang diberikan harta oleh Abu Bakar untuknya. Tiga, Mistah ini menuduh siapa? Menuduh putrinya, putri Abu Bakar As-Siddiq dan istri Rasulullah SAW. Setidaknya karena isu ini menyebar, setidaknya adalah diam atau tidak mengambil sikap. Tapi ketika mengikuti apa yang dikatakan orang-orang munafik, ikut serta dalam menuduh, maka ini akan sangat melukai hati sang ayah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ketika terbukti Allah Azza wa Jalla sucikan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dari tuduhan ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Mistah. Sakit hati kita sebagai seorang manusia yang biasa, maka kita akan memahami kondisi Abu Bakar ini. Selama ini Mistah tidak memiliki harta apapun kecuali dari pemberian Abu Bakar. Tiba-tiba dalam kondisi tertentu justru dia berbalik arah, tidak membela keluarganya Abu Bakar, justru menuduh keluarganya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini Abu Bakar memutus nafkahnya. Di saat peristiwa tersebut terjadi, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Apa itu ayatnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Azza wa Jalla di sini mengatakan wala ya'tali, ay wala yahlif, janganlah bersumpah. Siapa? Orang-orang memiliki kemuliaan dan memiliki kelapangan dari sisi hartanya, untuk tidak memberikan hartanya kepada kerabatnya, ulil qurba, untuk tidak memberikan hartanya kepada orang-orang yang miskin, untuk tidak memberikan hartanya kepada orang-orang yang berhijrah. Dan itu semua terjadi pada Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, dia orang yang miskin, dia orang yang berhijrah, muhajir.
Maka ayat ini memang awalnya diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah mendengarkan ayat ini, kemudian Allah berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaknya mereka memaafkan, memberikan ampun. "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian ini ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Wallahu ghafurur rahim. Langsung seketika Abu Bakar mendengarkan ayat-ayat ini dilantunkan ke telinganya, maka Abu Bakar seketika pula merubah seluruh sikapnya. Ini tentu tidak mudah. Seketika itu langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan pernah memutus kebaikanku untuk Mistah ibnu Utsatsah." Seketika yang tadi awalnya sikap sakit hati, kemudian langsung berbalik arah dengan sikap yang lapang hatinya karena ayat Allah Azza wa Jalla yang turun kepadanya. Tentu ini bukanlah kondisi yang mudah. Tentu ini bukanlah kondisi yang mudah. Hanya sebatas turun satu ayat langsung berubah. Orang bisa saja, ya sudahlah nanti saya pikirkan ulang. Kan bisa begitu. Atau 1 bulan kemudian, atau berapa tahun kemudian, sambil juga menunggu lukanya sembuh. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan itu semua. Ketika Allah mengatakan falya'fu wal yasfahu, Abu Bakar langsung mengatakan afautu, aku telah maafkan diri. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim? Tidaklah kalian ini ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim? Maka bala kata Abu Bakar, tentu aku ingin dan aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Disinilah nampaknya sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah dengan firman Allah Azza wa Jalla. Ketika firman itu datang, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah tidak memiliki waktu untuk berpikir ulang. Langsung apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, ia kabulkan. Langsung ia melaksanakan, dimaafkan, dan kembali lagi Mistah diberikan nafkahnya oleh beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Atau radhiyallahu taala anhu arda, ay radhiyallahu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Lalu kemudian kisah berikutnya, ada waktu atau sudah waktu azan ini? Sudah waktu azan. Nah, taib. Azan dulu, nanti kita lanjut. Taib, kita lanjutkan. Di antara peristiwa yang menunjukkan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah mencapai derajat yang tidak dicapai oleh siapapun dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Mencapai suatu derajat yang tidak dicapai oleh siapapun dari kalangan sahabat Nabi. Siapapun juga. Adalah peristiwa yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Apa itu Sulhul Hudaybiyah? Ringkasnya adalah Rasulullah SAW bermimpi bahwasanya beliau memasuki kota Makkah dan melaksanakan ibadah tawaf di sekitar Ka'bah dan seterusnya. Karena beliau mengetahui bahwasanya mimpinya para nabi adalah wahyu, mimpinya para nabi adalah wahyu, maka beliau ingin mewujudkan mimpi ini. Jadi beliau suatu saat tidur bermimpi, beliau dengan para sahabat masuk kota Makkah, melaksanakan ibadah di kota Makkah. Akhirnya beliau ingin mewujudkan mimpi ini, maka bersiaplah beliau untuk melaksanakan ibadah umrah. Bersama siapa? Bersama para sahabat-sahabatnya. Sampainya mereka di suatu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Di situ mereka dihalangi oleh kufar Quraisy untuk memasuki kota Makkah.
Terjadi diskusi yang panjang, terjadi peristiwa yang beragam, tapi intinya pada akhirnya mereka menulis satu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihaknya Nabi SAW dan pihaknya Quraisy. Namun kesepakatan ini secara zahirnya kesepakatan ini tidak adil. Kenapa? Di antara kesepakatan yang ada, dan ini yang paling berat bagi kaum muslimin adalah apabila ada seorang dari Quraisy atau penghuni Makkah datang ke kota Madinah dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, maka kewajiban Nabi dan para sahabat untuk menolaknya, untuk mengembalikannya. Kan ini berat. Sedangkan kalau sebaliknya, kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang murtad dan pergi larikan diri ke kota Makkah, maka tidak ada kewajiban bagi penghuni Makkah untuk menyerahkannya kepada Nabi dan para sahabat. Secara zahir ini adalah sesuatu kekalahan. Secara zahir ini adalah penghinaan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Gimana ceritanya? Makanya kan di sana ada para sahabat dalam fase terjadinya perjanjian ini, ada para sahabat yang masuk Islam. Mereka melarikan diri, berhasil kabur gitu, melarikan diri dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sampainya di kota Madinah, Rasulullah menolak mereka. Rasulullah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Akhirnya mereka membuat satu kubu, dan kubu ini di luar kota Madinah, mereka semakin banyak. Akhirnya kelompok ini adalah kemudian justru menjadi malapetaka bagi Quraisy. Akhirnya Quraisy mengizinkan bagi mereka untuk bersama dengan Nabi SAW. Intinya dengan kesepakatan ini para sahabat tidak rela. Para sahabat tidak rela. Seluruh para sahabat dalam kondisi sedih. Kenapa harus terjadi perjanjian yang demikian? Bukankah kita sudah memiliki azam untuk memasuki kota Makkah, apapun itu kondisinya? Karena sebelum terjadinya perjanjian ini, mereka sudah membaiat Nabi. Membaiat apa? Membaiat kematian. Apapun yang akan nanti kelak dihadapi, maka mereka siap berkorban dengan jiwanya dan raganya. Tapi tiba-tiba datang perjanjian ini justru menghalangi baiat itu semua. Tentu kita mengetahui sosok Umar Ibn Khattab, seorang yang pemberani untuk mengatakan kebenaran, setidaknya menurutnya. Maka Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada Nabi? Umar bin Khattab, ini kata-kata yang sangat lugas dan tegas dari Umar. Makanya Umar kemudian nanti akan banyak-banyak dia beristighfar tentang i'tirad atau koreksi ini kepada Nabi SAW. Beliau instruksi kepada Nabi, ya Rasulullah, alasta nabiyallahi haqqan? Bukankah engkau ini adalah seorang nabinya Allah sesungguhnya? Lihat, Umar menanyakan itu kepada Nabi. Umar menanyakan, bukankah engkau ini sesungguhnya adalah nabi Allah? Kata Rasulullah, tentu aku adalah nabi Allah. Lalu kemudian Umar kembali lagi bertanya, bukankah kita ini di atas kebenaran dan mereka, artinya kufar, di atas kebatilan? Kata Rasulullah, tentu kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Lalu kemudian dalam riwayat ditambahkan, bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita akan masuk dalam surga dan orang-orang terbunuh di antara mereka akan masuk dalam neraka? Kata Rasulullah, tentu itu semua terjadi. Lalu kemudian Umar, lalu mengapa kita harus mengalah dalam agama kita? Lalu mengapa kita berikan yang terburuk untuk agama kita ya Rasulullah? Ini kata Umar. Maka kata Rasulullah SAW dengan tegasnya, ya Umar, inni Rasulullah. Wahai Umar, aku adalah utusan Allah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkanku
Aku adalah utusan Allah dan Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkanku. Maksudnya membiarkannya dalam kondisi kalah, dalam kondisi tidak dimenangkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, inni Rasulullah walastu asihi. Aku adalah utusan Allah dan aku tidak mungkin membangkang dari perintahnya. Begitulah Allah memerintahkanku untuk menandatangani, untuk menyepakati apa yang telah terjadi menjadi kesepakatan. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan menolongku. Kemudian Umar kembali lagi bertanya, lihat. Ini Umar kembali lagi bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menceritakan kepada kami bahwasanya engkau akan masuk kota Makkah, tawaf di sekitar Ka'bah. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kata Rasulullah, tentu aku telah menceritakan itu. Tapi apakah aku menceritakannya bahwasanya kita akan masuk kota Makkah dan tawaf itu tahun ini juga? Aku kan tidak menceritakan demikian. Saya tidak pernah menceritakan demikian. Saya memang menceritakan kepada kalian, aku melihat suatu mimpi di mana di mimpi itu saya dan para sahabat tawaf. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwasanya itu akan terjadi pada tahun ini. Akhirnya Umar kembali lagi, masih belum puas. Ketika Rasulullah menanyakan, apakah aku mengabarkanmu bahwasanya akan masuk pada tahun ini? Kata Umar, tentu tidak. Engkau hanya mengabarkan kita akan suatu saat akan masuk kota Makkah dan menaklukkan. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kita suatu saat nanti akan memasukinya dan akan tawaf di Ka'bah. Tapi Umar tidak puas dengan jawaban Nabi. Akhirnya pergi menghampiri siapa? Ini pertanyaannya. Menghampiri siapa? Menghampiri Abu Bakar. Tidak ada lagi orang kedua dalam Islam setelah Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar. Ia tidak menghampiri Ali, tidak menghampiri siapapun yang hadir dalam Bai'atul Ridwan. Tapi ia menghampiri Abu Bakar As-Siddiq. Yang uniknya adalah jawaban Abu Bakar As-Siddiq sama dengan jawabannya Rasulullah SAW. Umar bertanya, bukankah ia, maksudnya Muhammad ibn Abdullah, adalah utusan Allah? Tentu dia utusan Allah. Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kekufuran? Tentu kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Bukankah kita orang-orang terbunuh di antara kita di surga dan orang terbunuh di antara mereka di neraka? Tentu itu demikian. Terus seperti apa yang dijawab Nabi SAW. Abu Bakar menjawabnya. Sampai-sampai ketika Umar mengatakan, kenapa kita harus mengalah? Kenapa kita harus memberikan yang terburuk dalam pilihan beragama kita? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, innahu la Rasulullah. Ia adalah utusan Allah. Wa laisa ya'si rabbahu. Ia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Rabb. Namun ingat, Rabbnya akan menolongnya. Maka berpegang teguhlah dengan perintahnya. Lihat kata Umar, kata Abu Bakar, maka berpegang teguhlah dengan perintahnya. Perintahnya sudah begini, khalas. Setelah terjadi sulhul Hudaybiyah ini yang unik lagi. Karena mereka sudah, para sahabat dan Nabi sudah meniatkan umrah, sudah melewati miqat, menggunakan pakaian ihram. Maka di sini ada ketentuan dalam fikih namanya tahallul, karena mereka tidak lagi bisa melanjutkan ibadah umrah. Tahallul berarti mereka harus melepas pakaian umrah ini, mencukur rambutnya, menyembelih hewan yang mereka ingin sembelih ketika setelah selesai melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW merintahkan para sahabat semuanya mencukur rambutnya, menggunakan hal-hal yang sebelumnya diharamkan karena ihram, menyembelih hewannya masing-masing dan seterusnya. Para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun yang bergerak. Tidak ada. Satupun tidak ada yang bergerak. La Abu Bakar wala Umar. Semuanya tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mencukur rambutnya, tidak ada yang menyembelih hewannya. Rasulullah masuk ke dalam khemahnya. Gimana saya harus menghadapi sahabat-sahabat saya ini? Akhirnya sang istri yang sangat bijak, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah,
Panggil tukang cukurmu agar ia mencukur rambutmu, lalu kemudian sembelihlah hewanmu. Maka para sahabat akan mengikuti apa yang kau kerjakan. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil tukang cukurnya, dicukurlah rambutnya, kemudian disembelihlah hewannya, hajinya. Disitulah kemudian para sahabat melakukannya. Tapi yang unik lagi, disebutkan ini dalam riwayat-riwayatnya, para sahabat itu saking sedihnya dan tidak terimanya dengan keputusan ini, tidak rela dengan keputusan ini, mereka itu saling mencukur satu dengan yang lainnya. Karena saking tidak terimanya, maka mencukurnya dengan keras sampai melukai kepala mereka masing-masing. Ini penggambarannya bahwasanya dalam kondisi yang susah, gitu. Mereka yang sudah siap berkorban, mereka sudah siap segalanya, kok tiba-tiba justru ada perjanjian, dan perjanjian itu secara zahirnya adalah perjanjian yang zalim. Namun kita tidak pernah tahu ternyata Allah Azza wa Jalla menyebut perjanjian Hudaybiyah ini sebagai fath, penaklukan. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina. Itu yang dimaksud adalah sulhul Hudaybiyah. Di saat Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah, kembali ke kota Madinah, di tengah-tengah perjalanan Allah menurunkan surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan firman ini, pertama kali yang dicari Rasulullah, bacakan ayat-ayat ini kepada Umar. Karena yang berani protes tadi Umar. Bacakan ayat ini kepada Umar. Maka ketika Umar mendengarkan, Inna fatahna laka fathan mubina, kami telah bukakan kepadamu suatu penaklukan, satu bukaan yang luar biasa, yang nyata. Maka Umar mengatakan, Ahuwa fathun, apakah ini penaklukan? Apakah ini pembukaan? Kemenangan? Naam, ini adalah kemenangan. Ternyata kemudian itu adalah memang jalan kemenangan Rasulullah SAW di kota Makkah kelak. Karena tidak ada lagi alasan Quraisy untuk menghalangi dan menghadang Nabi SAW di kota Makkah. Makanya penaklukan kota Makkah itu sangat mudah. Sangatlah mudah. Andai kata pada waktu itu Rasulullah SAW kekeh dengan para sahabat untuk masuk ke kota Makkah, mungkin akan terjadi pertumpahan darah yang sangat luar biasa. Dari kalangan dua kubu. Tapi ketika itu semua dinantikan dan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, maka justru itulah kemenangan yang sangat nyata yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk Rasulullah SAW. Tapi di sini sekali lagi kisah kita adalah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah beliau bagaimana memiliki jiwa yang istislam, menyerah kepada keputusan Nabi SAW. Di saat para sahabat susah menerimanya, sekelas Umar bin Khattab, kurang iman apa Umar? Kurang tunduk apa Umar? Itu tidak atau belum bisa menerima, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah sudah bisa menerima. Makanya dikatakan para ulama, Abu Bakar itu sesungguhnya adalah orang yang paling mengetahui tentang kondisi Nabi dan orang yang paling mengetahui tentang agama ini. Sekalipun kalau kita nanti mencari dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab fatwanya para fuqaha, yang difatwakan Abu Bakar itu sangatlah terbatas sedikit. Tapi keilmuan Abu Bakar, kefakihan Abu Bakar itu muncul dalam kondisi-kondisi genting. Dan itulah keilmuan yang dalam. Karena seorang alim, seorang faqih, seorang yang berilmu yang sesungguhnya itu bukan di saat ia mampu menjawab karena yang lain juga bisa menjawab atas suatu persoalan atau suatu sikap pernyataan. Tapi di saat yang lain kebingungan atau tidak bisa mengambil sikap, ia bisa mengambil sikap dengan teguhnya. Disinilah nampaknya keilmuan seseorang. Abu Bakar di sini itu yang terjadi pada dirinya. Di saat para sahabat susah untuk menerimanya, Umar bin Khattab susah untuk menerimanya, tiba-tiba Abu Bakar menguatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW di wajah Umar bin Khattab yang masih mempertanyakan kenapa kita harus mengalah dalam perkara agama kita.
Dan itu nanti akan kita juga lanjutkan bagaimana Abu Bakar memiliki keteguhan hati dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Madinah dalam kondisi berduka. Dari sisi dalam kota Madinah sangatlah rapuh. Orang-orang munafik, orang-orang yang memusuhi Islam dari sisi dalam kota Madinah bisa mengambil kesempatan. Para sahabat antara iya dan tidak iya, Rasulullah ini wafat atau enggak, masih setengah-setengah. Sedangkan musuh-musuh di luar kota Madinah banyak yang murtad, banyak yang enggan, banyak yang dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki satu keputusan yang sangat-sangat berani, yaitu memerangi seluruh orang-orang yang keluar dari Islam. Padahal kalau orang yang melihat secara zahirnya akan mengambil suatu keputusan apa? Ia merapikan barisan dulu, menenangkan intarnya dulu bagian dalam kota Madinah, menyatukan dulu visi dan misi dan seterusnya, menguatkan mereka, baru kemudian melakukan serangan balik, kan begitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melakukan keputusan ini, pada waktu itu Umar menahannya. Sekali lagi nanti ini akan ada kisahnya tersendiri bagaimana Abu Bakar diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Abu Bakar dikuatkan hatinya ketika melihat Rasulullah SAW wafat. Sebagian para sahabat tidak menerima Rasulullah itu wafat. Umar bin Khattab mengatakan, siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat maka aku akan penggal lehernya. Umar bin Khattab. Ternyata justru yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq naik di atas mimbar dan mengatakan, siapapun yang menyembah Allah maka Allah kekal, tidak ada kematian padanya. Siapapun yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah mati, telah wafat. Lalu kemudian Abu Bakar membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia yang akan juga mendapatkan ajalnya. Di situ kata Umar, seakan-akan aku baru pertama kali mendengarkan ayat ini di telingaku. Padahal Umar selalu menyertai Nabi. Dan nampaknya pula zahirnya Umar sudah pernah mendengar ayat ini juga berulang-ulang. Tapi disitulah kefakihan seseorang, kedalaman ilmu seseorang nampak dalam kondisi-kondisi genting sebagaimana kondisi Abu Bakar As-Siddiq dalam beberapa peristiwa ini. Radhiyallahu taala an Abi Bakar As-Siddiq wa an as-sahabati ajma'in. Inilah tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, sedikit tentang beliau, dan nanti masih ada berkelanjutan bagaimana kemudian beliau radhiyallahu taala anhu ardhah ketika menghadiri beberapa peristiwa-peristiwa perang dalam posisi yang tinggi sebagai menterinya Nabi, sebagai tangan kanan orang khususnya Nabi. Tapi dalam kondisi tertentu justru beliau menjadi seorang prajurit, justru beliau menjadi seorang makmum yang tidak bisa menjadi imam. Imamnya orang yang baru masuk Islam. Nanti akan kita kenal pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Peristiwa apa itu? Kondisi seperti apa itu? Justru Abu Bakar nanti akan menghalangi Umar yang akan protes kepada pemimpin pada waktu itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Itulah yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah azza wajal, tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Tentu ketika kita menceritakan tentang Abu Bakar, mengisahkan tentang Abu Bakar adalah agar kita semakin mengetahui dan memposisikan beliau dalam posisi yang terbaik. Lalu kemudian kita menumbuhkan cinta kita kepada beliau, agar modal cinta kita kepada beliau dengan pengetahuan kita bukan hanya sebatas cinta yang tanpa alasan, tapi memiliki alasan karena mengetahui tentang kondisi beliau, agar ini juga menjadi modal dikumpulkan diri kita bersama beliau radhiyallahu taala anhu ardhah di surganya kelak. Karena Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan disatukan, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Betapa mulianya seorang mukmin, seorang hamba Allah mencintai seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan betapa hinanya mereka orang-orang yang hidupnya dalam kondisi membenci
atau bahkan merendahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, sebagaimana keadaan dan kondisinya orang-orang Syiah Rafidah yang mereka menghinakan, mereka membenci, mereka musuhi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Mungkin itu kajian yang bisa kita sama-sama simak pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan selalu kepada kita taufik dan hidayahnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh dan diterima, rizki yang halal dan tayyib. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan, kesempatan, keberkahan usia sampai pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Itu dari saya, dan kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.